Kakak berharap adik-adik tetap sukacita ya. Iya adik-adik, sekalipun kita masih tetap sekolah minggu di rumah, kita harus tetap sukacita, memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah hari ini. Adik-adik, ibadah hari ini akan kita mulai. Yuk persiapkan dulu Alkitabnya, buka Alkitab Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Dan langsung diberi pembatas Alkitabnya ya. Serta persiapkan persembahan yang akan diberikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Oke? Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, yuk persiapkan hati untuk beribadah. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan sukacita menyanyikan Mars Sekolah Minggu Kami Anak Sekolah Minggu. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuat dan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Kami anak-anak Tuhan, bertumbuh dalam iman, mengasihi Allah Bapa dan sesama manusia, memberikan pertolongan, menguatkan nyawa, menguatkan diri bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memberkati dan menyertai kita. Layaklah kita memuji memuliakan Tuhan atas kasih setianya kepada kita. Mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan buku Ende sekolah minggu Patik Pao Paton. Bina
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya, kita sama-sama mengucapkan, tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik, siapa yang hatinya senang, sukacita, jumpa hari Minggu, tunjuk tangan. Kakak juga. Kakak juga. Layaknya kita bersukacita menyambut hari Minggu, sebab di hari Minggu kita kembali berjumpa dalam ibadah sekolah Minggu. Hore. Ya betul adik-adik, layaklah kita bersukacita menyambut hari Minggu ini. Ayo adik-adik, kita puji Tuhan dengan penuh sukacita dengan menyanyikan Bukende Sekolah Minggu, Ku sambut pagi. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada ibadah sekolah minggu hari ini yaitu hukum Taurat ke-9. Yuk kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat ke-9. Jangan engkau berdusta. Demikian hukum Tuhan adik-adik. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita diingatkan akan hukum Taurat Tuhan, supaya kita mengingat apa yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita taati. Iya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap mengingat dan melakukan perintah Tuhan. Tentulah dalam hidup ini kita tidak luput dari dosa yang melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan sebelum kita meminta pengampunan dari Tuhan, yuk mari kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan menyanyikan Bukende O Ale Yesus Tuhaki. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa.
Karena itu ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dalam ibadah sekolah minggu hari ini dan sekaligus ayat hafalan minggu depan tertulis dalam kitab Amsal 4 ayat 10 dan 13. Yuk kita sama-sama membacanya. Amsal 4 ayat 10 dan 13. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama mengaminkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan dalam situasi apapun, kita harus tetap mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga kita tetap berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan. Iya adik-adik, kita harus tetap mengingat perkataan Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya. Oleh karena itu, ingat ya, menghafalkan ayat hafalan minggu depan yang tertulis di Amsal 4 ayat 10 dan 13. Oke, adik-adik, mari kita kembali bangkit berdiri memuliakan Tuhan dengan menyanyikan buku Ende Odakna Somba Debata. Bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, warta sekolah minggu hari ini, pertama, warta sekolah minggu hari ini, nama minggu hari ini yakni minggu 22 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Adik-adik ingat ya menghafalkan ayat hafalan minggu depan yang tertulis di Amsal 4 ayat 10 dan 13. Oke? Perayaan Natal sekolah minggu diadakan dengan ibadah online pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Perayaan Natal sekolah minggu kelas kecil dari kelas ibu dan anak sampai kelas 2 SD itu jam 9 WIB. Dan perayaan Natal sekolah minggu kelas besar dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD jam 16 WIB. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan khotbah yang disampaikan oleh Kakak Pendeta.
Iya adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan minta pimpinan Tuhan. Mari kita nyatakan kesiapan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian Aku mengasihi Engkau Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar? Apakah udah bosan di rumah? Sabarlah. Kita terus bersabar dan terus berdoa kepada Tuhan hingga kita boleh melalui masa sulit ini, di masa pandemi ini ya. Dan terus ada sukacita kita bagi Tuhan. Sebab anugerahnya besar bagi kita karena kita masih diberi napas hidup sampai saat ini. Dan juga diberi kesempatan untuk ibadah sekolah minggu. Yuk adik-adik tunjukkan sukacitamu dengan mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Buka Alkitabnya yang sudah dibuat tadi pembatasnya kan. Tertulis dalam dalam Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Itulah nas khotbah sekolah minggu hari ini. Kakak bacakan ya, adik-adik mengikutinya di rumah. Amsal 4 ayat 10 sampai 20 demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan. Janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kepasikan dan minum anggur keleleman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal yang menjadi nas khotbah hari ini bicara tentang wejangan, petunjuk, petuah, nasihat, hikmat. Siapa sih penulis Amsal ini? Dia adalah seorang raja. Masih ingat enggak khotbah beberapa minggu yang lalu? Dari Amsal juga ya. Nasihat hikmat ini disampaikan oleh seorang raja namanya Raja Salomo, anak Raja Daud. Apa sih hikmat itu adik-adik? Hikmat adalah suatu kualitas kecerdasan yang diberikan Tuhan kepada manusia yang lebih tinggi nilainya dari kemampuan
intelektual, lebih tinggi nilainya dari pengetahuan yang mengatur jalan hidup manusia sehari-hari secara praktis dan terampil, serta membawa manusia pada keberhasilan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat itu dalam bahasa Inggris disebut wisdom, artinya kebijakan atau kearifan. Adik-adik, hikmat itu datang dari Tuhan loh, sehingga apapun yang dilakukan, yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah orang berhikmat. Karena hikmat itu datangnya dari Tuhan, maka hikmat adalah wejangan, petunjuk, petuah, nasihat yang berasal dari Tuhan, yang menjadi petunjuk bagi kita dalam menjalani hidup dan menyikapi segala hal dalam perjalanan hidup ini, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Dan kita tetap berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan, yaitu jalan menuju kehidupan yang kekal. Dalam kitab Amsal ini, hikmat itu dipersonifikasikan sebagai pribadi Tuhan, sang pemilik kehidupan. Jadi apa yang kita baca tadi adalah bagian dari isi hati Tuhan yang disampaikan oleh Raja Salomo. Dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku." Supaya apa katanya tadi? Supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Mendengar atau dengarkanlah artinya memberi perhatian. Kalau dikatakan dengarkanlah gitu, berarti kita diajak untuk memberi perhatian. Lalu dikatakan lagi menerima, terimalah artinya melakukan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu apa? Yang dikehendaki Tuhan. Supaya apa? Supaya tahun hidupmu banyak. Tahun hidup banyak itu apa sih artinya? Umur atau usia panjang. Panjang usianya ya. Yang artinya dapat menikmati hidup yang bermakna dan bermanfaat. Adik-adik, tidak harus 100 tahun, 200 tahun usia kita maka dikatakan umur panjang ya. Kakak pendeta di usia seperti ini juga bisa dikatakan berusia panjang atau banyak tahun hidup banyak jika kita memaknainya, kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu artinya tahun hidup kita banyak. Kemudian dikatakan, aku mengajarkan jalan hikmat padamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Artinya kita tidak bisa loh adik-adik, kita tidak mampu memaknai, menjalani perjalanan hidup yang penuh liku-liku ini ya. Kalau bukan karena Tuhan yang memberi hikmat dan memimpin kita di jalan lurusnya. Coba, kalau tanpa Tuhan kita tidak akan bisa menyikapi masa pandemi ini. Terus belajar di rumah udah bosan nih, tapi karena kita mengingat ada Tuhan, Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang memberi kita pengertian untuk boleh menjalani masa pandemi ini dengan baik. Jadi adik-adik, orang yang berhikmat akan tetap berjalan di jalan yang lurus tanpa hambatan. Dan ketika berlari pun tidak akan tersandung. Bayangkan, masa nggak ada hambatan sih? Iya, walaupun ada hambatan Tuhan yang memberi jalan. Tidak ada dulu jaminan bagi kita memang jalan kita selalu lurus. Tapi bagian kita tetap berjalan di jalan lurusnya Tuhan. Tuhan yang akan memberi kita jalan keluar. Itu artinya. Jadi ketika kita berlari pun saatnya ada waktunya berlari ya. Kita tidak akan tersandung. Oleh karena apa? Karena kita disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu adik-adik berpeganglah pada didikan. Kalau bicara soal didikan apa itu ya? Didikan. Memberi kita pengertian dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ini bicara soal didikan Tuhan, yaitu firman-Nya. Supaya kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Supaya kita berhikmat di dalam menjalani hidup ini. Jadi firman-Nya yang mendidik kita kepada kebenaran yang menuju kehidupan yang kekal. Khotbah 2 minggu yang lalu ya masih ingat kan? Di Timotius itu bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik kita pada kebenaran. Itu manfaat firman Tuhan dari 4 itu tadi. Peliharalah karena dialah hidupmu. Firman Tuhan itu
Itu yang memberi hidup kepada kita. Jadi orang berhikmat memiliki umur panjang, dapat menikmati perjalanan hidupnya sebab Tuhan memberi hikmat dan memimpin dia di jalan lurusnya Tuhan. Jalan yang menuju kehidupan kekal. Inilah jalan hidup anak-anak Tuhan loh adik-adik. Dia berhikmat di dalam menjalani hidup dan menyikapi segala hal dalam perjalanan hidupnya. Sekalipun tidak mudah. Lalu dikatakan lagi loh adik-adik. Berbeda dengan jalan hidup orang fasik. Apa dikatakan? Orang fasik itu adalah orang yang tidak taat. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak berhikmat. Disebut juga orang fasik itu adalah pencemooh Tuhan. Yang selalu memikirkan kejahatan dalam hidupnya. Orang fasik itu tidak tenang hidupnya, tidak tenang tidurnya. Jika tidak melakukan kejahatan. Kejahatan menjadi kesenangannya. Apa dikatakan? Tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Ya ampun. Kalau kita biasanya orang anak-anak Tuhan, kalau kita melakukan kejahatan, gak nyenyak tidur kita ya. Itulah berbeda kita dari orang fasik. Lalu katakan lagi, kejahatan menjadi makanan sehari-harinya. Kalau dia tidak melakukan kejahatan, ada yang kurang dalam hidupnya. Makanya katakan firman Tuhan tadi, makanannya adalah roti kefasikan. Dia senang ketika berhasil membuat orang lain jatuh ke dalam dosa dan menderita. Hore, aku berhasil. Gitu ya. Dia senang ketika berhasil mengajak orang menentang Tuhan dan kebenarannya. Orang fasik biasanya paling sering ini menasihat. Untuk apa capek-capek belajar? Nanti aja. Padahal kalau nyontek nilai bisa saja bagus. Tapi pengetahuan kita kosong. Iya kan adik-adik? Akan diuji oleh proses waktu. Kau bisa saja juara di sekolah. Tapi ketika kau berhadapan dengan ujian kehidupan dan juga nanti bekerja. Karena otak kita itu kosong. Maka kita tidak akan terpakai. Lalu katakan orang fasik lagi, untuk apa sih jujur? Jujur pun gak adanya dapatmu, gitu-gitu aja hidupmu. Satu saat nanti bisa kau hadapi itu. Lalu kasih aja suap, korupsi aja biar terus dapat uang banyak. Itu nasihat orang fasik. Maka itu dikatakan dalam firman Tuhan, jauhi itu. Jauhi jalan orang fasik itu. Orang fasik senang ketika dia berhasil menjahati, mengganggu temannya. Pernah enggak adik-adik bertemu dengan orang seperti itu? Baru yang kemudian, orang fasik itu senang jika dia berhasil menipu papa dan mamanya. Aduh, kalau dia berhasil menipu papa dan mamanya, ya senang. Ketipu lu, katanya sama mamanya, Mak. Orang fasik senang menipu atau mengelabui gurunya dengan mencontek. Pernah enggak lihat orang seperti itu adik-adik? Dia senang, aku tadi mencontek loh. Tapi enggak dilihat oleh guru, gitu. Jalan hidup orang fasik itu penuh dengan tipu daya dan penuh dengan kegelapan. Saking gelapnya, tahu enggak dikatakan oleh firman, dia tidak tahu bahwa dia sedang tersandung. Bahwa dia akan tidak punya masa depan. Bahwa dia akan berakhir nanti di penjara karena dia koruptor, ya kan? Ya, dan pada akhirnya dia binasa. Ngeri ya adik-adik. Kalau anak-anak Tuhan jauhlah dari situ. Sebab kita ini adalah orang berhikmat. Maka apa nasihat hikmat kepada kita adik-adik? Jauhilah jalan orang fasik itu, jangan melaluinya. Tidak hanya menjauhi, tapi kita tidak boleh berjalan di situ. Sebab jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Bayangkan, memang sih enak ya. Sesaat punya banyak uang, gak capek-capek belajar. Tapi ujung-ujungnya kepada kebinasaan. Kita tidak punya masa depan. Bahkan kita akan merusak negeri ini. Jika kita menjadi pencontek di zaman sekarang dan menjadi koruptor di masa yang akan datang. Tapi berjalanlah terus. Memang godaan itu akan selalu ada. Selalu ada. Tapi ingat, Tuhan mengatakan kepada kita, berjalanlah terus di jalan lurusnya Tuhan. Jalan yang menuju kehidupan. Tetaplah percaya, tetaplah bercahaya seperti fajar yang kian bertambah terang. Itulah kehidupan orang berhikmat. Memang sesaat ya, tidak kelihatan kita ini. Tapi makin lama, oh iya ya dia juga yang benar. Pasti ada itu dikatakan oleh orang-orang nanti. Memang kamu sepertinya
tidak kelihatan. Bisa jadi kau tidak di depan, tapi suatu saat sesuai dengan rancangan Tuhan engkau akan. Itu loh adik-adik, kita percayakan hal itu. Tapi demikian juga kehadiranmu yang seperti Fajar tadi. Biasanya Fajar itu kan pagi-pagi benar, lalu semakin kian hari, tengah hari dia akan semakin bercahaya. Pertama-tama kehadiranmu tidak dirasakan, tidak dilihat oleh orang. Tapi makin lama kehadiranmu menyilaukan orang fasik. Bahkan apa? Bahkan kau bisa menyingkapkan kejahatan mereka. Tidak harus berbicara seperti kakak ini. Diam saja orang fasik itu sudah menyilaukan. Diam saja orang berhikmat itu sudah menyilaukan bagi orang fasik. Dan dapat menyingkapkan kejahatannya makin nyata melalui sinar terang orang berhikmat, orang benar. Lalu kehadiran kita anak-anak Tuhan. Pada akhirnya, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kata hikmat. Supaya kamu hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami akan hikmat yang daripada Tuhan yang adalah hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan karena setiap saat kami berhadapan dengan orang-orang fasik yang mengarahkan kami untuk jauh dari Tuhan. Namun satu hal yang pasti, kami memiliki Tuhan dan firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, itulah menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap berjalan di jalan lurusnya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami di dalam menjalani dan menyikapi masa-masa pandemi ini, masa sulit bagi kami, masa penyesuaian baru. Namun satu hal, kami pasti mampu untuk boleh menyikapi dan menghadapinya bersama dan di dalam Tuhan. Kami serahkan juga masa depan anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap pribadi yang boleh terlibat dalam pelayanan rekaman ibadah sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan kakak abang guru sekolah minggu, Amang Inang Sintua dan tim multimedia. Sehingga semuanya boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk firman Tuhan juga yang disampaikan oleh kakak pendeta, biarlah Tuhan memberkatinya menjadi bekal hidup anak-anak-Mu untuk menjalani perjalanan kehidupan mereka. Kami serahkan juga gereja HKBP Perumnas 2 ini ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga bangsa Indonesia dan juga dunia ini. Biarlah Tuhan berkenan memulihkannya dari pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita respon firman Tuhan dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat, Tuhan pimpin anakmu. Di sini kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bila kau tetap dekat
Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16 yang berisi Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mencatatkan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengakui kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16 yang isinya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, Dan untuk mendidik orang